Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam pengabdian, menjalankan tugas pengabdian di berbagai instansi ya. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan untuk teman-teman yang honorer ya. Di sini ada informasi mengenai tenaga administrasi sekolah ya yang layak diangkat jadi P3K tahun 2024, yaitu P3K penuh waktu. Nah, seperti apa? Mari kita simak ya informasi mengenai sahabat tenaga honorer yang di tenaga administrasi sekolah ya maupun di kantor-kantor. Ini ada informasi mengenai adanya rencana pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek maupun Pan RB ya akan mengangkat tenaga honorer dari administrasi ya, tenaga administrasi. Mari kita simak seperti apa. Dari pnn.com, Ketua Solidaritas Nasional Wijaya Bakti Indonesia SNWI Tendik Provinsi Riau Eko Wibowo tidak sepakat bila honorer teknis administrasi diangkat P3K paruh waktu. Dia menyebutkan tenaga kependidikan Tendik seperti tata usaha, pustakawan, laboran, operator, penjaga sekolah, pegawai, klinik, UKS ya, satpam seharusnya diangkat P3K penuh waktu. Alasannya tugas mereka tidak bisa hanya sejam atau 2 jam saja. Mereka bahkan bisa bekerja lebih dari 8 jam sehari. Kami menyarankan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB membedakan honorer Tendik ini dengan lainnya. Rata-rata sekolah di Indonesia belum secanggih yang dibayangkan pemerintah. Tutur Ekowi, sapaan akrabnya kepada cpnn.com. Dia mengungkapkan para Tendik ini memiliki SK Dinas Pendidikan sehingga seharusnya diprioritaskan diangkat pada seleksi P3K 2024. Mereka juga jantungnya sekolah. Posisinya sangat penting dalam menyelesaikan administrasi dengan baik. Jika pemerintah ngeyel untuk mengalihkan ke sistem paruh waktu, Ekowi memastikan akan banyak pekerjaan administrasi yang terbengkelai. Ya, jadi mengharapkan ya para sahabat tenaga administrasi ya di sekolah itu menginginkan diangkatnya menjadi P3K penuh waktu ya. Kami berharap kepada Menpan RB untuk mengangkat Tendik menjadi ASN P3K 2024. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, memberikan angin segar bagi tenaga administrasi di sekolah negeri menjadi P3K 2024. Dia juga memberikan apresiasi kepada Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK, Kemendikbudristek Nunuk Suryani yang akan mengusulkan formasi P3K untuk guru dan tenaga pendidikan ya. Kami apresiasi Bu Dirjen Nunuk yang peduli dengan guru dan Tendik. Mudah-mudahan tahun 2024 seluruh guru honorer dan Tendik terakomodasi menjadi P3K penuh waktu. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengungkapkan fakta bahwa jumlah honorer teknis administrasi sangat banyak.
Sesuai data Badan Kepegawaian Negara BKN, jumlah honorer teknis administrasi sebanyak 700.000. Angka tersebut menurut Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan RB Alek Deni masih tinggi, sebab kebijakan pemerintah saat ini adalah mengarah pada talenta digital. Kalau 700.000 honorer teknis administrasi diangkat PNS, ya tidak mungkin PNS yang sekarang saja mau kami kurangi. Dia menegaskan proporsi PNS di Indonesia saat ini sebanyak 38%-nya berada di jabatan pelaksana atau administrasi. Sementara dengan digitalisasi banyak pelayanan publik yang mengarah pada sistem elektronik, otomatis pekerjaan PNS di jabatan pelaksana ini jadi berkurang. Itu sebabnya, kata Alek, mulai tahun ini pemerintah mulai mengurangi formasi jabatan pelaksana. Jika PNS administrasi pensiunnya 5 orang, maka formasi yang dibuka hanya 2 orang. Honorer tenaga administrasi sekolah layak diangkat pada formasi P3K 2024. Menjadi penuh waktu itu sebabnya, kata Alek, mulai tahun ini pemerintah mulai mengurangi formasi jabatan pelaksana. Jika PNS administrasi pensiunnya 5 orang, maka formasi yang dibuka hanya 2 orang. Honorer tenaga administrasi sekolah layak diangkat pada formasi P3K 2024 menjadi penuh waktu. Ada sejumlah alasan kuat. Selain itu, PNS di jabatan pelaksana ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa menguasai jabatan lebih teknis. Nah, di PNS saja sudah kami buat begitu aturannya. Bagaimana bisa honorer teknis administrasi kami angkat PNS? Ya nggak mungkin, tegasnya. Sebagai solusinya, Kemenpan RB mengarahkan 700.000 honorer teknis administrasi ini untuk meningkatkan keahliannya. Jangan sekedar menguasai pekerjaan yang sifatnya administratif. Nantinya mereka ini akan diarahkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, tentunya setelah pemerintah melakukan audit data. Sebab, ujar Deputi Alek, cukup banyak honorer bodong yang ternyata masuk pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Apakah mereka diarahkan ke P3K penuh waktu atau paruh waktu? Dia mengatakan akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua, akhirnya 70% APBD tersedot untuk membayar gaji, sedangkan pembangunan terabaikan. Dia menambahkan pemerintah sudah memiliki semua data honorer dan akan diselesaikan secara bertahap setelah datanya benar-benar clear. Ya. Demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer untuk tenaga administrasi ya, bahwa diharapkan Bapak Ibu sahabat honorer untuk tenaga administrasi ini meningkatkan kemampuannya ya, karena ini sudah mulai saatnya digitalisasi. Untuk itu pemerintah melalui Undang-Undang ASN ya nomor 20 2023 ini tentunya akan menyelesaikan tenaga honorer. Memang jumlah tenaga honorer untuk administrasi ini ada sekitar 700.000. Nah ini pastinya akan bertahap ya untuk menjadi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Nah seperti apa ya, nanti kita tunggu PP turunannya ya, yang memberikan kejelasan ya teknik untuk pengangkatannya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer tenaga administrasi ya, di sekolah maupun kantor-kantor ya, instansi lainnya, semoga ini bermanfaat dan sampaikan ini ya video ini ke grup-grup WA, share video ini ke grup WA lainnya.
Dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.